Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suratun Nisa ayat 92 dan berikutnya yang berkaitan dengan hukum membunuh atau hukum pembunuhan. Dalam ngaji rutin hari ini, ngaji seperti biasa, ada beberapa permasalahan yang menurut saya perlu dipelajari ulang, sehingga mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa la yahiqqu lil mu'minin al-i'tida'u ala akhihi al-mu'mini wa qatluhu bi ghairi haqqin. Wala yahiqqu, dan tidak berhak, tidak pantas li mu'minin, bagi seorang mukmin, al-i'tida'u, bermusuhan atau bermusuh-musuhan, ala akhihi, atas saudaranya, al-mu'mini, yang mukmin yang lainnya, wa qatluhu, dan membunuhnya, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, tanpa alasan, illa ayyaqa minhu, kecuali sekiranya terjatuhnya perbuatan membunuh dari seorang mukmin tadi, yaqa dzalika, terjadinya itu semua, ala wajhil khata'i, dengan cara tersalah atau tidak sengaja atau salah, alladzi la amda fihi, yang tidak ada lagi kesengajaan padanya atau di dalamnya. Jadi terkait itu semua, dalam proses pembunuhan atau proses terbunuhnya seseorang, banyak beberapa kasus hukum atau dampak hukum yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya adalah ketika peperangan atau tidak dalam peperangan, yang dibunuh muslim atau bukan muslim, dan seterusnya. Tentu konsekuensi hukumnya akan sedikit berbeda. Misalkan di dalam tafsir Jalalain misalkan, pembunuhan pada intinya adalah memiliki dampak kafarah atau tebusan yang harus, atau hukuman yang harus dilakukan oleh sang pembunuh. Sehingga pembunuhan yang seperti apa saja yang membuat sang pembunuh itu wajib membayar kafarah atau tebusan. Yang pertama adalah kafarah yang dalam bentuk qisas, yaitu hukum sama, hukum bunuh juga. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qisas, membunuh, hukum yang sama dalam pembunuhan sengaja, yang di dalam firman-Nya ayat 178. Ayat 178 itu bunyinya adalah tangan dengan 170 tangan dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal anfusu bil ansu wal udhuna bil udhuni. Apa itu, lupa. Coba saya bukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan hukum qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Orang merdeka harus dibunuh dengan atau karena telah membunuh orang merdeka, begitupun hamba dengan hamba.
wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan padanya orang yang membunuh tadi, yang pemaafan itu datangnya dari saudara yang terbunuh, syai'un sesuatu yang harus diberikan kepadanya, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah dengan cara yang baik keinginan mereka, wada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diat kepada pihak korban dengan cara yang baik atau dengan tanpa menunda. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, itu merupakan keringanan, kemudahan dari Tuhan kalian dan merupakan rahmat dari Allah. Faman i'tada ba'da dzalika, dan barang siapa melampaui batas berbuat zalim setelah itu, entah datangnya dari sang pembunuh maupun keluarga yang membunuh, tidak ada i'tikad baik tapi saling menjerumuskan, maka baginya mendapatkan azab yang pedih. Dalam surah An-Nisa ini khusus terkait pembunuhan tidak sengaja, berbeda dengan suratul Baqarah tadi yang kewajibannya adalah diat dan kafarah. Diat itu artinya membayar uang tebusan, kafarah adalah sama sebenarnya juga membayar tebusan dalam bentuk lain. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang mewajibkan qisas adalah pembunuhan yang disengaja. Qisas pembunuhan yang disengaja, yaitu hukum sama. Membunuh dihukum bunuh, maka ini terjadi ketika landasannya adalah dengan unsur kesengajaan. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam kasus pembunuhan. Misalkan pendapat Imam Malik misalkan. Malik, pembunuhan hanya ada dua menurut Imam Malik, yaitu pembunuhan yang disengaja dan ada pembunuhan yang karena tidak sengaja atau keliru. Berbeda dengan pendapat ulama yang lain yang masih mendefinisikan atau memacamkan, membagi pembunuhan ada pembunuhan yang semi sengaja, yaitu di antara sengaja dan tidak sengaja. Hal ini didasarkan pada pembunuhan tidak terlepas pembunuhan tidak lepas dari motif. Apabila seorang berniat membunuh, itu dinamakan pembunuhan sengaja. Namun apabila tidak ada niat untuk membunuh, maka pembunuhan tersebut dinyatakan tidak sengaja. Sementara di dalam Al-Quran hanya disebut dua macam. Jadi pembunuhan ada dua. Kalau tidak sengaja ya keliru, itu kata Imam Malik. Namun berbeda dengan ulama mayoritas, diantaranya Umar, Ali, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan ulama Irak, menyatakan bahwa pembunuhan itu ada tiga macam, yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan karena keliru, dan pembunuhan yang semi sengaja, antara sengaja dan tidak sengaja. Misalkan nanti akan kita jelaskan nanti. Yang sengaja misalkan pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang benar-benar menyengaja melakukan pembunuhan sehingga mati. Pembunuhan yang dilakukan dengan pedang, dengan pisau, dengan senjata. Ini adalah pembunuhan dengan sengaja yang diharuskan qisas padanya. Karena dia sengaja membunuh dengan alat yang pada umumnya dapat mendatangkan kematian. Kedua, pembunuhan yang keliru atau tidak sengaja. Pembunuhan keliru ada dua macam juga, yaitu keliru dalam perbuatan dan keliru dalam sasaran. Keliru dalam sasaran dan keliru dalam perbuatan.
Yang ketiga, setengah sengaja atau semi sengaja. Contohnya seorang memukul orang lain dengan tongkat yang ringan, yang umumnya tongkat itu tidak akan mungkin sampai mematikan ketika dipukulkan, tetapi tiba-tiba yang dipukul meninggal atau mati. Maka mereka menyatakan bahwa terkait pembunuhan semi sengaja ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa diat untuk pembunuhan yang tidak sengaja, yang menyerupai sengaja seperti memukul dengan cambuk atau tongkat, adalah 100 ekor unta bayarannya, yang diantaranya adalah 40 ekor yang sedang hamil. Nah, dari dua pendapat tadi, pendapat yang tarjih menurut buku atau kitab terjemahan Al-Quran Tafsir berkata, dari segi dalil pendapat mayoritas ulama lebih kuat. Di samping itu, oleh karena motif kesengajaan atau tidaknya pembunuhan merupakan hal yang sangat abstrak, maka digunakanlah kondisi lahir untuk menunjukkan apakah pembunuhan itu disengaja atau tidak. Hal ini kemudian menjadi rancu apabila alat yang digunakan atau tindakan yang dilakukan tidak menunjukkan unsur sengaja atau keliru, maka ditambahkanlah satu macam pembunuhan lagi, yaitu semi sengaja, untuk menghukumi pembunuhan seperti ini. Kemudian permasalahan yang kedua, kira-kira atau pertanyaan yang kedua, apakah yang disebut pembunuhan dengan sengaja itu dan apa hukumnya? Sanksi pembunuhan sengaja, yang sengaja melakukan pembunuhan adalah diqisas. Sehingga konsekuensinya adalah tidak berhak mendapatkan waris dari orang yang dibunuhnya, misalkan orang tua dibunuhnya, dan berakibat dosa pada sang pembunuh. Begitulah yang menurut pendapat kesepakatan para ulama. Namun berbeda ketika pembunuh itu juga harus membayar kifarah atau tebusan tambahan, sebagaimana Imam Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa atau berpendapat bahwa wajib membayar kafarah lagi, sebab kalau dalam pembunuhan yang karena keliru saja diwajibkan kafarah, apalagi pembunuhan yang disengaja, yang tidak sengaja saja membayar kafarah, apalagi yang disengaja. Berbeda dengan Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri tidak perlu membayar kafarah. Untuk mewajibkan menetapkan wajibnya kafarah itu, maka harus berdasarkan dalil tegas dari Allah. Sementara dalam soal pembunuhan yang disengaja ini tidak disebutkan membayar kafarah. Itu dua pendapat yang saling berjauhan. Sehingga ada ulama yang mentarjihkan, lebih memilih. Kita pilih yang mana? Bukan masalah memilih, hanya mentarjihkan saja. Adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri. Karena menurut mereka kafarah adalah ibadah, dan ibadah haruslah berdasarkan perintah, baik berdasarkan nas ataupun ijma. Ini sebagian pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Mundzir. Bagaimana dengan pembunuhan sengaja? Adapun pembunuhan atau pengertian sengaja dan setengah sengaja itu sendiri para ulama berbeda pendapat. Secara ringkas ada 3 pendapat atau definisi yang dapat kita pahami di sini, yaitu Imam Abu Hanifah misalkan mendefinisikan bahwa pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau seperti itu, misalnya disembelih dengan sesuatu alat yang tajam, dibakar dengan api. Berbeda dengan yang lainnya, misalkan dibunuh dengan tongkat, dilempar dengan batu kecil atau besar, adalah dapat digolongan pembunuhan syibhul amdi atau setengah sengaja, semi sengaja.
Abu Yusuf dan Muhammad mendefinisikan misalkan pembunuhan dengan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan besi, dengan batu, dengan tongkat lainnya yang secara kebiasaan memang alat-alat tersebut dapat mengakibatkan terbunuhnya orang yang tertimpa. Sedangkan syibhul amdi yang mirip sengaja atau bisa dianggap sengaja yaitu tapi tidak sampai ke arah sengaja, yaitu dengan alat-alat kecil yang pada umumnya tidak bisa membunuh namun ternyata dampaknya membunuh. Imam Syafi'i mendefinisikan sengaja membunuh adalah memukul dengan sengaja, sementara makna syibhul amdi semi sengaja adalah memukul tapi keliru hingga mati. Artinya pukulannya itu tidak dimaksudkan untuk membunuh tapi hasilnya ternyata membunuh. Kemudian makna raqabah, membebaskan rikob atau raqabah, budak-budak. Sebagaimana yang sama-sama diketahui bahwa pembunuhan yang keliru membunuh dikarenakan dua perkara, yaitu membunuh dikenakan dua perkara atau berkonsekuensi dihukumi dua perkara, yaitu membayar diat denda dan memerdekakan budak mukmin. Ulama-ulama salaf berbeda pendapat, diantaranya adalah ulama Ibnu diwakili oleh Ibnu Abbas dan Hasan, bahwa memerdekakan budak itu hukumnya adalah dia harus mukmin. Jadi hamba yang dimerdekakan itu tidak sah kecuali apabila dia sudah puasa dan sudah melaksanakan sholat. Kalau mumin-muminan saja ya tidak masuk di dalam budak yang menjadi syarat untuk dibebaskan. Menurut mereka alasannya adalah Allah mempersyaratkan iman yang mau tidak mau harus diwujudkan dan dibuktikan dalam fakta yang real. Sedangkan dalam hal ini jika seorang hamba yang masih anak-anak maka ia belum bisa dibuktikan keimanannya, kata mereka, Ibnu Abbas dan Imam Hasan beserta para pengikutnya. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwasanya hamba yang masih anak-anak dan masih kecil pun sah apabila salah seorang dari kedua orang tuanya itu muslim. Itu adalah melihat dari sejarah asal muasal. Jumhur ulama beralasan bahwa Allah menyebutkan barang siapa membunuh seorang mukmin maka yang termasuk di dalam kata mukmin adalah kanak-kanak. Begitu juga halnya firman-Nya apabila memerdekakan seorang hamba mukmin maka termasuk juga di dalamnya kanak-kanak. Ibnu Katsir berpendapat bahwa menurut jumhur ulama, selama hamba itu seorang muslim sah dimerdekakan untuk kafarah, baik hamba itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Imam Ahmad berpendapat bahwa memiliki pendapat dua, meskipun hamba itu masih anak-anak dan tidak sah meskipun anak-anak dan tidak sah kecuali budak itu sudah puasa. Jadi anak-anak dan sudah berpuasa. Ini adalah diat, diantaranya adalah memerdekakan budak. Namun ketika sekarang maka hukum ini tentu sudah tidak relevan lagi atau tidak berlaku lagi tentang memerdekakan budak tadi. Itu adalah sejarah bahwa menceritakan Islam seperti itu dulu di dalam pengkondisikan dalam sebuah kasus-kasus. Lanjutnya yang berikutnya adalah yang menurut jadi pembahasan adalah siapa yang harus menanggung diat atau denda dalam hal pembunuhan yang keliru tadi, yang tidak sengaja. Para ahli fikih sepakat bahwa diat menjadi tanggungan aqilah, keluarga dari pihak bapak, yang dapat diangsur dalam 3 tahap selama 3 tahun, pada setiap tahunnya dibayar sepertiga, sebagaimana riwayat Abu Hurairah bahwa ada 2 wanita Huzail, salah satunya memukul yang lainnya sehingga janin yang dikandungnya keguguran. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membayar ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan ghurrah itu. Adapun diatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan ditanggung keluarganya.
timbul pertanyaan, pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang, tetapi mengapa justru dendanya dipukulkan kepada keluarganya, padahal Allah jelas telah berfirman, tidaklah seorang melakukan tindakan kejahatan melainkan balasannya itu tertimpa kepadanya, dan tidak pula seseorang menanggung kesalahan orang lain. In ahsantum fali anfusikum fa in asatum falaha. Jawabannya adalah ini bukan termasuk seseorang menanggung dosa orang lain, sebab denda itu tetap atas tanggungan pembunuhan yang selanjutnya dilimpahkan kepada keluarganya itu sebagai bantuan belas kasihan. Maksudnya adalah bantuan membayar diat yang jumlahnya memang besar itu tak lain adalah bentuk kepedulian keluarga pembunuh kepada si pembunuh, bukan menjadi beban dosa bagi keluarga, tapi hanya wujud belas kasih, saling berbagi, saling memahami penderitaan. Lalu besarnya denda baik dalam masalah pembunuhan yang disengaja maupun karena keliru itu apa saja kira-kira ya? Para ulama berbeda pendapat. Denda untuk pembunuhan yang keliru itu adalah menjadi tanggungan keluarga, maka bersama-sama sebaiknya, yaitu sebesar 100 onta yang diangsur. 100 onta itu kalau satu ontanya harganya 10 juta ya 1 miliar berarti. Satu onta 10 juta, 100 onta 1 miliar, dibayar 3 tahun. Wah, bangkrut. Selama 3 tahun terdiri dari 5 tingkatan umur. Ibnu Mas'ud misalkan berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan diatnya atau dendanya pembunuhan karena keliru adalah 20 ekor bintu Makhad. Ini betina. 20 ekor Ibnu Makhad jantan. 20 ekor bintu Labun betina. 20 ekor Jada'ah dan 20 ekor Hikkah. Itu beberapa definisi umur-umurnya onta yang dikeluarkan. Adapun denda pembunuhan syibul amdi, serupa sengaja, dibagi dalam 3 kategori umur, 40 ekor khilfah, 30 ekor hikkah, 30 ekor jada'ah, dan ini menjadi tanggungan akilah, keluarga, pihak ayah dari si pembunuh. Artinya si pembunuh dan keluarganya sama-sama menanggung diat atas pembunuhan syibhul amdi atau serupa sengaja. Adapun di dalam pembunuhan amdi, yaitu sengaja, menurut Asy-Syafi'i ditanggung oleh si pembunuh saja, yang pendapat yang tadi kami ceritakan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang amdi itu hukumnya adalah wajib membayar diat juga sama sebagaimana syibhul amdi. Apakah si pelaku pembunuhan dengan sengaja juga disuruh bertaubat? Ibnu Abbas berpendapat tidak perlu bertaubat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata bahwa ulama Kufah berbeda pendapat tentang kasus ini. Lalu mereka pergi ke tempat Ibnu Abbas untuk menanyakannya. Lalu Abbas menjawab, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah Jahannam. Ini adalah ayat yang paling akhir diturunkan dan tidak ada satupun yang menghapuskan. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuh tetap bisa diterima jika ia bertobat. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau bersabda, berkata di dalam Al-Quran, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia pun akan kekal dalam azab itu atau khalidina fiha, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, inilah yang merupakan
pendapat yang paling tarjih. Demikian beberapa pengajian singkat terkait ngaji sedikit-sedikit setiap hari. Ketika ada beberapa hal yang cantik, maka akan kami dokumentasikan untuk kepentingan pribadi supaya dapat dikaji ulang, diperdengarkan ulang. Syukron, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Allah jadikan kita orang-orang yang terbaik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun selalu meridhoi setiap takdir-takdirnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.